Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali mengerjakan soal UDW Rastri, di mana di video sebelumnya saya sudah menyelesaikan sampai dokumen 15, dan pada video kali ini saya akan mencoba melanjutkan dari dokumen nomor 16. Di mana UDW Rastri ini dikerjakan menggunakan aplikasi Akur. Kita mulai untuk dokumen transaksi nomor 16. Di mana dokumen transaksi nomor 16 ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2015 untuk pelunasan piutang dari toko Elektro Jaya sebesar 27.500.000. Maka kita akan catat di dalam menu penjualan dan penerimaan penjualan. Pilih nama customer-nya, toko Elektro Jaya, tanggalnya 14 Desember, lalu tanggal ceknya juga ganti 14 Desember 2015, nomor ceknya kalau ada kita isi. Oke, kita buat keterangannya pelunasan. Jika sudah, ini kan pelunasan untuk tanggal 29 November, ini 29 November. Kita centang bayarnya, nah dia seperti ini, lalu klik gambar kalkulator ini, cek amount, nah ini dia, dan simpan. Maka yang udah kita input tadi, kalau di keseluruhan jurnal akan bisa kita lihat, klik perbaharui. Dia posisi paling bawah. Ini dia penerimaan penjualannya. Sudah bertambah, cashnya 27.500. Oke, kita lanjut dokumen 17. Untuk dokumen 17 ini adalah transaksi bukti pengeluaran kas yang terjadi tanggal 15 Desember 2015 untuk pembayaran PPN bulan November. Nah, kita bisa lihat di daftar akun ya atau di neraca saldo awal untuk angka PPN bulan November. Kita lihat PPN payable. Di sini ada saldonya 10.720. Jadi kita menggunakan akun PPN payable. Maka kita gunakan menu kas bank dan pembayaran. Menggunakan cash in bank. Ini nomor buktinya kita masukkan BKK 12-3. Ceknya kalau ada kita buat. Kita buat di sini. Tanggalnya 15 bulan Desember. Nah, seperti ini. Buat keterangannya pembayaran PPN bulan November boleh. Memonya. Oke, angkanya adalah 10.720.000. 10.720.000. Akun yang mau kita gunakan tadi adalah PPN payable. Nah, seperti ini aja caranya. Kalau udah bisa kita simpan. Oke, kita lanjut lagi. Dokumen 18. Dokumen 18 ini adalah transaksi yang terjadi tanggal 17 Desember untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan ini menggunakan voucher kas kecil. Nilainya adalah 1 juta. Jadi masih di menu kas bank dan pembayaran. Berarti petty cash ya, karena voucher kas kecil. Tanggalnya adalah 17 Desember. Kita buat keterangannya untuk
keperluan pribadi pemilik perusahaan 1 juta. Menggunakan akun, ini dia, Tuan Suryono Drawing. Oke, simpan. Untuk melihat jurnal sebelumnya bisa di keseluruhan jurnal. Ini dia. Oke, kita lanjut lagi. Dokumen transaksi nomor 19. Ini merupakan faktur penjualan di mana terjadi pada tanggal 18 Desember 2015. UD Wirastri menjual kepada toko Cahaya Elektro sebesar 188.185.000. Oke, kita input ya di menu penjualan, lalu faktur penjualan. Nama pelanggannya adalah toko Cahaya Elektro. Oke. Tanggalnya kita buat tanggal 18. Oke, barang yang dijual kita isi. Yang PM300 adalah 8. Harganya 18.500.000, tinggal diketik aja. Lalu SM300, nama barangnya 4 unit, harganya 15 juta. Oke, ini ada teksnya, kita isi. Kalau nggak diisi nanti berpengaruh nilai pajaknya. Ada freight collected-nya 85.000. Oke, sekarang kita bandingkan. Ini yang pertama ini adalah 6 bukan 8. Nah, ini dia kita ganti. Oke, jadi kalau misalnya kita salah, maka nanti total invoice-nya tidak akan sama dengan di sini ya. Oke, kalau udah kita enter. Setelah kita ganti pun kita harus mengulang enter lagi sampai ujung nih, baru sama. 188.185.000. Jadi kalau misalnya ada kesalahan di sini kayak tadi 8, saya ubah lagi jadi 6 sesuai dengan soal. Nah, kalau udah nyampe sini ya harus di enter lagi ke bawah agar mengubah nilai PPN-nya dan total dari amount-nya. Oke, kalau udah sama, ini udah sama ya. Karena dia masih berupa faktur penjualan, kan ini penjualan kredit saja berarti cuma simpan. Tapi kalau penjualan tunai ya tinggal diklik bayar. Ya kalau udah kita simpan. Kita lihat di sini. Ini yang kita input barusan tadi. Ya 188.185.000. Kalau sudah kita lanjut dokumen nomor 20. Dokumen transaksi nomor 20 merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi tanggal 18 Desember 2015. Di mana ini merupakan pelunasan faktur kepada PT Jayatech yang terjadi tanggal 18 Desember 2015 sebesar 250.745.000. Oke, kita akan coba menghitungnya di bukti pengeluaran kas karena pembayaran hutang, pembelian, dan pembayaran pembelian. PT Jayatech. Tanggalnya 18 Desember.
dan juga ganti 18 Desember. Oke, klik bayar. Ini total tagihan yang belum dibayar itu adalah 258.500.000 ya. Kemudian ini kan masih dalam masa diskon ya. Diskonnya adalah 3%. Kita akan menghitung nilai dari diskonnya. Oke, diskonnya bukan dari yang faktur sebelumnya, tapi adalah sisa dari hutangnya. Kita hitung 258.500.000 dikali 3%. 7.755.000. Menggunakan akun purchase discount. Oke. Nah, kalau udah angkanya sudah sesuai sama nih 250.745.000. Ini dia. Jadi total amount-nya yang kita bayar, kita cek account kita adalah 250.745.000. Jadi tadi diskonnya itu didapat dari sisa hutang kita dikali dengan persentase diskonnya. Kalau udah simpan dan bisa dilihat di sini. Ini yang kita buat tadi. Purchase discount pelunasan tadi. Oke, kalau udah kita lanjut dokumen 21. Dimana kalau untuk dokumen transaksi nomor 21 ini adalah bukti penerimaan kas yang terjadi tanggal 20 Desember 2015 untuk pelunasan dari piutang yang sudah dihapuskan di bulan Oktober. Nah, di sini diterima adalah 6 juta dari toko Merah Putih. Oke, karena ini piutangnya sudah dihapuskan, maka untuk menerima uangnya kembali kita menggunakan akun kas bank dan penerimaan. Kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 20. Ini kita buat sini penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan 6 juta. 6 juta. Kalau udah kita menggunakan akun allowance karena sudah kita hapuskan. Dan kita simpan. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 22. Di mana untuk transaksi nomor 22 ini merupakan faktur pembelian. Di sini Udewirasti membeli dari PT Surya pada tanggal 22 Desember 2015, ya ini 2015. Sebentar soalnya 2015 ya. 2015 total yang barang yang dibeli adalah 403.800.000. Karena ini pembeliannya secara kredit ya kita input di pembelian dan faktur pembelian. Lalu pilih nama dari suppliernya atau vendornya.
kemudian terus nomor fakturnya, nomor invoice-nya. Tanggalnya adalah 22 Desember. Oke, kita input barang yang dibeli. Nilainya adalah 12. Harganya 16 juta. Nah, seperti ini, di enter. Ini teksnya diisi ya. Lalu SM300. Nilainya 14. Harganya 12.500.000. Ini isi teks ya. Lalu ada biaya angkutnya. Ini kan pembelian, berarti oke, kita akan munculkan di kolom beban biaya beban angkutnya. Berarti beban angkut pembelian. Freight paid ya. Nilainya adalah 100.000. Oke. Total keseluruhan adalah 403.800.000. Jadi ini seperti ini. Ini adalah total dari barangnya yang udah diinput, lalu ada biaya kirimnya ke beban ya, karena pembelian berarti freight paid ya. Kalau udah, maka kita simpan. Pastikan tanggalnya sudah sesuai dan nama vendornya sudah sesuai. Kalau udah, simpan dan tutup. Kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya, 23. Dokumen transaksi nomor 23 ini adalah bukti pengeluaran kas, di mana ini adalah pengeluaran kas untuk pembayaran hutang pada PT Indotex sebesar 16.650.000. Berarti klik di pembelian dan pembayaran pembelian Indotex. Tanggalnya adalah 23 Desember. Oke, ininya juga kita ganti tanggalnya. Nomor ceknya kalau ada kita isi. Ini kita centang yang untuk pelunasan tanggal 20 November. 16.650.000 ya. Di sini terdapat denda 150.000. Maka denda itu kita input di kolom diskon. Klik kanan dan informasi diskon. Nah, tapi karena sekarang kita ngomongin denda, dendanya adalah 150.000. Jadi kita nginputnya itu adalah kebalikan dari diskon. Kalau diskon itu nginputnya adalah positif karena mengurangi dari nilai kasnya. Nah, kalau denda itu nilainya harus kita kasih negatif karena akan menambah dari nilai kasnya. Jadi kebalikan dari input diskon. Jadi 150.000. Akun yang kita gunakan karena denda yaitu late fee paid. Karena untuk denda keterlambatan dalam pembayaran hutang. Jadi late fee paid seperti ini. Kalau udah oke. Maka kita klik ulang bagian check amount-nya nih dia. Jadi 16.650.000 nih. Total payment-nya juga udah sama, udah sesuai. Jadi harus ditambahkan kolom dendanya di sini di bagian diskon. Kalau input denda itu kebalikan dari diskon. Diskon positif berarti denda itu dikasih negatif. Kalau udah simpan. Pastikan tanggal dan nama vendornya sama. Oke.
Kamu lihat jurnal yang udah diinput diperbarui sini. Ini dia let fee paid-nya udah ada muncul. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen nomor 24, yaitu di mana ini juga transaksi penerimaan kas. Ini transaksi penerimaan kas yang terjadi tanggal 25 Desember 2015 untuk pelunasan faktur tanggal 22. Untuk pelunasan faktur sebesar 22.200.000 dari toko Indomaju. Oke, kita catat ya. Karena pelunasan piutang, maka penjualan dan penerimaan penjualan. Toko Indomaju, tanggalnya adalah 25 Desember. Kita ganti semua tanggalnya. Oke, ada nomor ceknya kita input. Oke, kita buat di sini pelunasan. Di sini adalah 22.200.000. Nah, kalau video sebelumnya atau transaksi sebelumnya itu kan denda keterlambatan pembayaran hutang. Nah, kalau ini ada terdapat 1% denda keterlambatan dari pelunasan piutang ya. Ini 1% dari salesnya. Ya, kalau gitu dendanya ini adalah 200.000. Kita nginputnya, kita centang dulu bagian bayar. Ya, ini. Kita klik kanan, bagian diskon ya. Berarti kita terima denda 200.000. Kalau diskon itu kan inputnya positif ya, sama kalau denda kita kasih negatif kayak yang transaksi sebelum ini. Berarti yang transaksi 23 tadi. Nah, kalau denda dari pelunasan piutang itu kita menggunakan akun late fee collected seperti ini. Oke. Ya, jadi 22.200.000. Klik kalkulatornya. Ini dia. Sudah sesuai. Jadi dikasih min untuk posisi denda karena akan menambah nilai penerimaan uang kita. Kalau udah simpan. Nah, kalau mau lihat penginputannya di sini di keseluruhan jurnal. Ini dia. Ada late fee collected-nya. Oke, kalau udah kita lanjutkan kembali dokumen nomor 25. Di mana ini voucher kas kecil untuk perbaikan atap toko yang rusak. Ini terjadi tanggal 26 Desember 2015 sebesar 800.000. Berarti kas bank dan pembayaran. Kas kecil petty cash tanggal 26 ya, 26. Rp800.000 menggunakan akun other operational expense. Kita pilih akunnya. Ini di order operational expense ya, seperti ini. Kalau udah kita simpan. Lanjut ke dokumen 26. 26 ini adalah transaksi penjualan secara kredit yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2015 di mana Dewi Rastri menjual kepada toko Indomaju. Total penjualannya adalah 470.345.000. Oke, kita input di penjualan dan faktur penjualan. Toko Indomaju. Ini udah sesuai tanggal 27 Desember. Ini tanggalnya diubah dulu. Oke. Barangnya adalah Rp18.500.000. 15.
Lalu SM300 15 juta. Jangan lupa ini ada teksnya T. Kemudian ada freight-nya, nilainya adalah 95.000. Oke. Oke, kalau udah sesuai, maka kita simpan. Nah, ini kalau simpan dan baru, itu berarti kita tutup. Kita perbarui. Oke, udah, kita lanjut ke nomor 27. Dokumen transaksi nomor 27 ini adalah bukti penerimaan kas, di mana penerimaan kasnya karena penjualan 400 lembar saham PT Makmur Adi. Total uangnya adalah 42 juta. Maka kita akan catat di dalam kas bank dan penerimaan. Kita buat tanggal 27 Desember. Di sini 12/8 penerimaan dari penjualan saham. Rp42 juta. Maka kita menggunakan akun ada akunnya kita. Stock investment. Akun yang kita gunakan adalah stock investment. Kalau udah, kita simpan. Lanjut ke dokumen transaksi 28. Ini merupakan pembelian secara kredit, di mana terjadi tanggal 29 Desember 2015, membeli barang pada PT Indotex sebesar 13.620.000. Maka input di pembelian dan faktur pembelian. Berarti Indotex, PT Indotex, dan invoice-nya nomor G11. Tanggal 29 Desember 2015. Oke, yang dijual pertama adalah PM300, nilainya adalah 16 juta. Ini ada pajaknya. Lalu SM300 sama 10 unit 12.500.000 dan ada pajaknya. Kemudian di sini ada beban angkutnya adalah 120.000. Kita masukin ke dalam beban, berarti freight paid. Oke. Senilai 120.000. Oke. Total keseluruhan adalah 313.620.000. Sudah benar. Jadi kita input nama barangnya dan beban angkutnya di kolom beban.
Kalau udah simpan, tapi sebelum simpan pastikan tanggalnya sudah sesuai terlebih dahulu. Oke. Dan kita lanjut dokumen 29. Ini adalah bukti pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pinjaman bank ya. Kita masukkan ke kas bank dan pembayaran. Kemudian ini nomornya adalah BKK 12.6. Tanggal 30 Desember. Ini pembayaran angsuran. Totalnya adalah 18 juta. Akunnya yang pertama adalah pinjaman banknya. Oke, nilainya ada 15 juta. Kemudian di sini ada bunganya, yaitu beban bunganya. Interest expense 3 juta. Ini dia. Jadi mengurangi hutang pinjaman dulu 15 juta dan interest expense 3 juta. Udah simpan. Ini dokumen terakhir. Ini bukti pengeluaran kas tanggal 31 Desember, di mana ini adalah pembayaran Mastercard. Di pembayaran. Kamu lihat dokumen penginputan sebelumnya di keseluruhan jurnal ya. Seperti ini. Ini dia. Jadi kalau takut tanggalnya salah, pastiin tanggalnya. Oke, kita menginput pengeluaran kas, cash in bank, tanggal 31 Desember. Nomor ceknya kita masukin kalau ada. Ini pelunasan kredit card. Nilainya adalah 3.615.000. Menggunakan akun Mastercard. Nilainya 3.600.000, diketik ulang aja. Lalu ada bunganya, berarti interest expense. Oke, seperti ini. Kalau udah simpan. Udah selesai semua transaksi yang kita kerjakan pada UD Wirastri. Maka kalau sudah selesai, kita bisa membuat neraca saldo akhir. Nah, ini yang udah kita input semuanya. Nih. Lalu mau bikin neraca saldo akhir, kita buat aja laporan keuangan, buku besar. Kita ambil neraca klasiknya. 31 Desember 2015. Ini dia, ini neraca saldo akhir yang ada di UD Wirastri. Oke, kalau udah kita simpan, ini bisa kita simpan. Ini neraca saldo akhir. Karena neraca saldo akhir inilah yang menentukan kita untuk dasar. Ini untuk dasar membuat jurnal penyesuaian ya. Demikian video kita kali ini, telah menyelesaikan semua transaksi yang ada di soal UD Wirastri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.